Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Incremental Model. Apa itu Incremental Model? Pengertian Incremental Model adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak di mana proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa bagian atau iterasi yang disebut sebagai increment. Setiap increment atau iterasi, model baru ditambahkan ke dalam perangkat lunak dan diuji untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar. Jadi di pengertian incremental model ini eh, proses pembuatannya perangkat lunak dibagi menjadi beberapa bagian seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, bagian-bagian itu disebut dengan iterasi. Nah, setiap bagian-bagian itu akan melalui proses-proses untuk pembuatan sebuah aplikasi. Nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya. Kita lanjut. Model ini sangat cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang kompleks yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya untuk dikembangkan. Dengan menggunakan model incremental, pengembangan dapat memfokuskan pada pengembangan modul tertentu dalam setiap iterasi, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat perubahan dan perbaikan tanpa mengganggu bagian lain dari perangkat lunak. Jadi pembuatan incremental model ini yaitu pembuatan aplikasi yang sangat kompleks untuk itu terus memerlukan biaya yang cukup banyak. Nah, model ini cocok untuk pembuatan software-software besar ya seperti Adobe, Microsoft Word itu kan sangat bisa. Menggunakan incremental model ini ya, sangat cocok lah. Nah, tahapan pembuatan incremental model. Yang pertama yaitu requirement. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental model untuk menentukan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Nah, di requirement ini pada tahapan ini kita harus tahu apa saja yang kita perlukan dalam membuat sebuah software. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan analisis kebutuhan pengguna dan merencanakan bagaimana pengembang akan dilakukan. Nah, di bagian analisis ini para developer melakukan analisis pada tahapan pertama. Jadi setelah kita tahu kebutuhannya dalam membuat software, kita selanjutnya menganalisis dalam pembuatan software itu sendiri. Pada tahapan ini ya, analisis. Yang ketiga yaitu rancang increment. Pada tahap ini tim pengembang merancang dan mengimplementasikan increment pertama atau modul ke dalam perangkat lunak. Nah, setelah tahapan developer menganalisis dari kebutuhan requirement itu, nah, para developer ini akan mengatur algoritma pengembangan instrumental model di sini. Nah, setelah dalam pembuatan itu, maka developer itu merancang setelah menganalisis itu. Nah, itu developer akan merancang incremental pertama atau modul ke dalam perangkat lunak. Nah, setelah pembuatan pertama itu selesai, kita akan lanjut ke pengujian internal. Nah, setelah modul pertama diimplementasikan, modul tersebut diuji untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar dan memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah pengujian selesai, tim pengembang mengevaluasi hasil pengujian dan membuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Nah,
Di tahapan ini pengujian inkremental setelah developer merancang sebuah software, developer uh, akan melakukan pengujian pada software itu yang melalui misalkan dari pengujian dari data yang banyak. Nah itu ya dalam tool-tool di pembuatan software gitu itu akan diuji melalui tahapan keempat ini. Yang kelima yaitu integrasi inkremental. Setelah modul pertama selesai diuji, modul tersebut digabungkan dengan modul lain yang telah ada dalam perangkat lunak. Nah, kelebihan dari incremental model ini yaitu dalam setiap developer itu membuat satu modul. Setiap modul itu nanti setelah kita uh, diselesaikan, nah setelah diuji nanti kita gabungkan itu modul-modul sehingga uh, kita lebih cepat gitu pembuatannya dan lebih fokus pada modul-modul yang kita kerjakan sendiri-sendiri itu. Tuh kelebihannya dari incremental model. Nah, setelah integrasi incremental kita melakukan pengujian akhir. Setelah semua incremental diimplementasikan diuji, maka dilakukan pengujian akhir untuk memastikan bahwa seluruh sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi pengujian akhir ini para developer ya bakalan bakalan memastikan ya takut adanya feedbacknya dari aplikasi itu atau ada yang error. Biasanya di pengujian akhir setelah di modul-modul itu digabungkan pasti nanti ada masalah-masalah kecil yang harus diselesaikan oleh developer. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Setelah perangkat lunak diimplementasikan, tim developer dapat melakukan pemeliharaan pada sistem dan melakukan perbaikan atau perubahan pada increment selanjutnya jika diperlukan. Setelah kita publik gitu di media di platform tersebut, nah maka ya gitu kita memelihara takut yang ada feedback dari pengguna lain yang ya kurang apa gitu, maka akan dipelihara oleh developer untuk tahapan pembuatan infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramdhani Firdausi, Prodi Teknik Informatika kelas A, mahasiswa UIM. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Iqbal Maulana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari incremental model. Untuk kelebihan incremental model terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi tim pengembangan untuk menambahkan fitur dan fungsionalitas baru pada setiap tahap pengembangan, sehingga memungkinkan perubahan dan penyesuaian pada setiap tahap. Untuk yang kedua, yaitu peningkatan kualitas. Setiap tahap pengembangan melibatkan pengujian dan validasi, sehingga membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak secara. Untuk yang ketiga yaitu dapat diimplementasikan secara cepat. Model ini memungkinkan aplikasi atau sistem yang sedang dikembangkan untuk diimplementasikan secara bertahap, sehingga dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam mempercepat pengiriman produk ke pasar. Untuk kekurangan dari incremental model juga ada 3 macam. Yang pertama yaitu biaya yang tinggi. Metode ini dapat menjadi lebih mahal dibandingkan dengan metode pengembangan perangkat lunak lainnya.
karena metode ini memerlukan pengembangan perangkat lunak dan pengujian pada setiap tahap. Untuk kekurangan incremental model yang kedua yaitu pengelolaan yang kompleks. Model ini memerlukan pengelolaan yang kompleks karena melibatkan beberapa tahap pengembangan, tim pengembang, dan pengguna. Untuk yang ketiga yaitu risiko keterlambatan. Metode ini memiliki risiko keterlambatan dalam pengiriman produk jika setiap tahap pengembangan memerlukan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Nah, sekian dari materi saya untuk kelebihan dan kekurangan dari incremental model ini. Untuk kesimpulan terakhirnya saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, ini contoh perusahaan yang menggunakan incremental. Nah, ini cuma sebagian. Yang pertama yaitu contoh sebagian itu Microsoft, yang kedua yaitu Adobe. Nah, ini kenapa Adobe menggunakan incremental model? Para pendiri John Warnock dan S.D. Nah, ini memilih untuk menggunakan incremental model dalam pengembangan perangkat. Nah, karena model ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk secara bertahap dan mempercepat waktu peluncuran produk. Dalam sebuah wawancara, John Warnock pernah mengatakan bahwa keputusan untuk menggunakan model incremental didasarkan pada pengalaman mereka dalam mengembangkan produk sebelumnya, di mana mereka menemukan bahwa menggunakan model waterfall yang merupakan model pengembangan perangkat lunak tradisional untuk membuat proses pengembangan terlalu panjang dan tidak fleksibel. Fleksibel. Nah, itu kenapa Adobe ini menggunakan incremental model, itu karena pengembangan ini sangat cepat dan memungkinkan perusahaan untuk mempercepat waktu untuk peluncuran produk ke pasar. Nah, itu kenapa Adobe memiliki menggunakan incremental model. Yang kedua, dia pernah mempunyai pengalaman, yaitu dia menggunakan model waterfall. Jadi karena menggunakan model waterfall, katanya John Warnock itu pengembangan perangkat lunaknya yaitu model waterfall ini model perangkat lunak tradisional yang membuat proses pengembangan terlalu panjang dan tidak fleksibel. Makanya itu para pendiri Adobe ini memilih incremental model, tidak menggunakan model yang pernah dia gunakan, yaitu model waterfall. Ya, karena itu sangat lama model waterfall itu. Dan kita lanjut ke teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosi. Saya di sini akan mengenalkan penjelasan dari teman-teman saya. Dan saya di sini akan memberi kesimpulan dari apa yang teman-teman saya jelaskan, yaitu secara keseluruhan incremental model merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam proyek-proyek pengembangan perangkat lunak, karena setiap tahap pengembangan melibatkan pengujian dan validasi, sehingga membantu meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Penggunaan incremental model juga memungkinkan tim pengembang untuk mempercepat waktu peluncuran produk ke pasar, meningkatkan keterlibatan pembangunan, dan meningkatkan fasilitas pengembangan.
Model ini juga membantu mengurangi risiko kegagalan proyek karena setiap tahap pengembangan dilakukan dengan hati-hati dan struktur. Dalam keseluruhan, implemental model merupakan pilihan yang baik untuk pengembangan produk perangkat lunak karena memungkinkan pengembangan secara bertahap dan memastikan bahwa setiap fitur dan fungsionalitas baru diuji dan berfungsi dengan baik sebelum diluncurkan ke pasar. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kalau ada yang belum mengerti atau juga ada yang mau dipertanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.